Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Python. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Egin dengan NIM terakhir 009, kemudian ada Dita dengan NIM terakhir 010, kemudian ada saya sendiri dengan NIM terakhir 012, ada Putra dengan NIM terakhir 077, kemudian ada Roin dengan NIM terakhir 054, kemudian yang terakhir ada Bintang dengan NIM terakhir 099. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada Python intro, kemudian Python get started, kemudian ada Python syntax, kemudian Python comment, kemudian ada Python variables. Yang pertama yaitu Python intro. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Bahasa ini diciptakan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. Python digunakan untuk yang pertama pengembangan web, yang kedua matematika, yang ketiga script system. Apa saja yang dapat dilakukan Python? Yang pertama, Python dapat digunakan pada server untuk membuat aplikasi web. Yang kedua, Python dapat digunakan bersama perangkat lunak untuk membuat alur kerja. Yang ketiga, Python dapat terhubung ke sistem basis data. Ia juga dapat membaca dan memodifikasi berkas. Versi utama Python. Versi utama Python terbaru adalah Python 3 yang akan kita gunakan dalam tutorial ini. Namun Python 2 meskipun tidak diperbarui dengan apapun selain pembaruan keamanan masih cukup populer. Dalam tutorial ini Python akan ditulis dalam editor teks. Python dapat ditulis dalam lingkungan pengembangan terpadu seperti Tony, Paycom, NetBeans, atau Ellipse yang sangat berguna saat mengelola koleksi file Python yang lebih besar. Berikut adalah Python Get Starters. Python Get Starters itu menjalankan Python berarti mengeksekusi kayak kode Python agar program bisa berjalan dan memberikan output yang diharapkan. Ada beberapa cara untuk menjalankan Python tergantung pada kebutuhannya. Berikut adalah penjelasannya. Di sini ada RIPL menjalankan dengan Python secara iteratif menggunakan Windows dan Mac Linux. Selanjutnya menjalankan dengan PY. Ya, berikut adalah contohnya buat file script PY dengan kode berikut dan simpan file tersebut buka terminal atau commands, navigasikan ke folder tempat file disimpan dan jalankan perintah tersebut. Dan sini adalah hasilnya. Terus jalankan dengan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, berikutnya adalah install VS Code, install Python extensions di VS Code, terus kode Python dalam file py, misalnya Python edit. Di sini contohnya print, terus menjalankan Python di VS Code. Terus ini hasilnya adalah yang di terminal Python nama file py. Yang berikutnya itu aturan penulisan sintaks di Python. Nah, Python sintaks adalah aturan penulisan kode dalam bahasa Python agar bisa dipahami dan dijalankan oleh interpreter Python. Sintaks ini mencakup cara menulis variabel, perintah, indentasi, komentar, dan struktur lainnya dalam kode Python. Nah, sini saya mempunyai satu contoh yaitu penulisan indentasi. Nah, berikutnya ini ada contoh indentasi. Contoh benar yaitu ada yang di atas itu. Jika 10 kurang dari 5 jika 10 lebih dari 5, dan print 10 lebih besar dari 5. Nah, ini ada yang namanya indentasi. Nah, di bagian depan itu ada macam indentasi atau menjorok ke kanan. Nah, itu adalah salah satu aturan penulisan di Python. Oke, kemudian Python variabel. Kemudian apa itu variabel? Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Dalam bab ini menjelaskan tentang variabel dalam bahasa pemrograman Python seperti membuat variabel atau creating variabel. Kedua, casting, menentukan variabel, single or double quotes, case sensitive. Yang pertama, creating variable. Python tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel.
Suatu variabel tercipta pada saat pertama kali Anda menetapkan suatu nilai padanya. Contohnya X sama dengan 5, Y sama dengan John, print X, print Y. Variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu dan bahkan dapat mengubah tipe setelah ditetapkan. Contohnya seperti X sama dengan 4, X adalah tipe integer, X sama dengan Sally, X sekarang adalah tipe string, kemudian print X. Kemudian casting, jika Anda ingin menentukan tipe data suatu variabel, ini dapat dilakukan dengan casting. Contohnya X string 3 yang akan menjadi 3, Y string integer 3 akan menjadi 3, dan float akan menjadi 3.0. Terus kemudian get the type, Anda bisa mendapatkan data suatu variabel dengan type fungsi dengan contoh X sama dengan 5, Y John, print type X, dan print tipe Y yaitu John. Kemudian single or double quotes, Anda dapat memperoleh tipe data dari sebuah variabel dengan fungsi type. Anda dapat memperoleh tipe data dari sebuah variabel dengan fungsi type. Contohnya X sama dengan 5, Y John, print X sama dengan 5, dan print Y nya adalah John. Kemudian single or double quotes, variabel string dapat dideklarasikan dengan menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Seperti X John menggunakan ganda adalah sama seperti X sama dengan John menggunakan tanda kutip 1. Kemudian case sensitif, nama variabel sensitif huruf besar atau kecil. Contohnya A sama dengan 4, A besar sama dengan tanda kutip 2 Sally, A tidak akan ditulis A kecil. Kemudian Python variable name. Variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif atau usia, nama mobil, atau total volume. Aturan untuk membuat variabel Python. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah nama variabel, tidak boleh dimulai dengan angka. Nama variabel hanya berisi karakter alfanumerik dan garis bawah seperti A sampai Z, 0 sampai 9, dan tanda bawah. Nama variabel PK terhadap huruf besar kecil, contohnya usia dengan huruf U besar dan usia dengan semuanya menggunakan huruf kapital adalah ketiga variabel yang berbeda. Nama variabel tidak boleh menjadi salah satu kata kunci Python. Contohnya myvar John, myvar menggunakan underscore var menggunakan John, underscore my underscore var John, myvar tanpa menggunakan jar, myvar dengan menggunakan semua huruf kapital, myvar 2 dengan menggunakan tipe angka. Kemudian multi words variable names, nama variabel dengan lebih dari satu kata dapat sulit dibaca. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Kemudian camel case, setiap kata kecuali yang pertama dimulai dengan huruf kapital. Contohnya my variable name sama dengan tanda kutip 2 John. Kemudian Pascal case, setiap kata dimulai dengan huruf kapital. Contohnya my variable name John. Kemudian snake case, setiap kata dipisah oleh kata garis bawah. Contohnya my variable name John. Baik, berikutnya adalah tentang Python variable assign multiple value. Many value to multiple variable. Python memungkinkan Anda untuk menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya di sini X, Y, Z sama dengan orange, banana, cherry. Kemudian print X, print Y, dan print Z. Yang berikutnya adalah one value to multiple variable. Dapat menetapkan nilai yang sama ke beberapa variabel dalam satu baris. Contohnya X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan orange. Kemudian print X, Y, Z. Lalu selanjutnya unpack collection, memiliki kumpulan nilai dalam daftar, tuple, dan lain-lain.
Python memungkinkan Anda untuk mengekstrak nilai tersebut ke dalam variabel yang disebut unpacking. Contohnya, kelas fruit sama dengan apple, banana, cherry. Kemudian x, y, z sama dengan fruit. Lalu print x, y, dan z. Berikutnya output variabel. Fungsi Python sering digunakan untuk menampilkan variabel. Contohnya x, Python is awesome, print x. Dalam fungsi print Anda mengeluarkan beberapa variabel dipisahkan dengan koma. Contohnya x sama dengan Python, y sama dengan is, z sama dengan awesome. Kemudian print x, y, z. Python output variabel. Output variabel. Anda dapat menggunakan operator plus untuk menampilkan beberapa variabel. Contohnya x Python, y is, z awesome. Kemudian print x plus y plus z. Untuk angka, karakter plus berfungsi sebagai operator matematika. Contohnya x sama dengan 5, y sama dengan 10. Kemudian print x plus y. Output variabel. Dalam fungsi print, ketika Anda mencoba menggabungkan string dan angka dengan operator plus, Python akan memberikan Anda kesalahan. Contohnya, x sama dengan 5, y sama dengan John. Maka hasilnya adalah error karena memiliki variabel yang berbeda. Cara terbaik untuk mengeluarkan beberapa variabel dalam fungsi print adalah dengan memisahkan dengan koma, yang bahkan mendukung berbagai tipe data. Contohnya, x sama dengan 5, y sama dengan John. Kemudian di print x, y. Berikutnya adalah Python global variable. Global variable, variabel yang dibuat di luar suatu fungsi, seperti dalam semua contoh di halaman sebelumnya, dikenal sebagai variabel global. Variabel global dapat digunakan oleh siapa saja, baik di dalam maupun di luar fungsi. Contohnya x awesome. Definisikan my function, print Python is plus x, my function. Jika Anda membuat variabel dengan nama yang sama di suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya digunakan di dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti sebelumnya, global dan dengan nilai aslinya. Contohnya, x sama dengan awesome, definition my function x, fantastic, print Python plus x, my function, print Python is plus x. Kemudian adalah the global keyword. Global keyword. Biasanya ketika Anda membuat suatu variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, Anda dapat menggunakan global kata kunci. Contohnya, definition my function, global x sama dengan fantastic, my function, print Python is plus x. Juga global keyword kunci jika Anda ingin menggunakan variabel global di dalam suatu fungsi. Contohnya, x awesome, definition my function, global x sama dengan fantastic, my function, print Python is plus x. Kemudian ada Python comment. Python comment itu deskripsi singkat yang disertakan dalam kode untuk meningkatkan keterbacaannya. Nah, tujuan dari Python comment itu yaitu yang pertama adalah menjelaskan logika dasar di balik baris kode tertentu. Kemudian, tujuan berikutnya ada sebagai menghapus codingan yang tidak ingin ditampilkan. Kemudian sebagai penjelasan tambahan bagi fungsi atau modul. Kemudian yang terakhir ada sebagai catatan perubahan atau revisi dari sebuah file. Nah, ini merupakan contoh dari Python comment. Nah, ini bisa menggunakan tanda hashtag. Misal this is a comment, kemudian tinggal di rumus aja yang ingin ditampilkan ya nanti di hasil runningnya, tinggal print,
kemudian buka kurung, tanda kutip hello, word, tanda seru, tutup. Dan ini isinya bisa diubah-ubah ya sesuai dengan yang ingin ditampilkan di hasil runningnya nanti. Nah nanti yang keluar adalah hasil yang di tanda kutip tadi. Kemudian contoh berikutnya ini hanya semisal ya, ini kan kita tadi udah memberikan contoh hello world tadi yang ingin kita running. Nah kemudian tiba-tiba kita ingin berubah pikiran dan tidak ingin menampilkan si hello worldnya ini. Nah ini tinggal dikasih hashtag aja depannya. Nanti otomatis yang keluar hanya yang bawahnya aja karena bawahnya itu tidak ada hashtagnya. Kemudian yang bawah itu ada tinggal dikasih tanda kutip aja. Nanti kalau misal ingin menandai sesuatu, nah ini tidak akan tampil di hasil runningannya nanti. Oke. Nah nanti yang keluar bakalan yang bawah ini, yang print hello world yang bawah ini. Yang ini hanya sebagai tanda komentar aja di codingannya itu. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.